10 manfaat buah-buahan yang penting bagi kesehatan. 1. Mencegah penyakit kardiovaskular. Manfaat buah-buahan yang pertama adalah sebagai penangkal penyakit kardiovaskular. Buah-buahan seperti stroberi, buah beri, dan anggur mengandung flavonoid yang dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Flavonoid membantu dalam mengurangi inflamasi, meningkatkan kesehatan pembuluh darah, dan menurunkan tekanan darah. 2. Mencegah kanker. Buah-buahan juga dapat menangkal radikal bebas penyebab kanker. Buah-buahan seperti buah pisang, apel, dan jambu biji mengandung antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, dan beta-karoten yang dapat membantu mencegah perkembangan sel kanker. Antioksidan ini juga membantu dalam mengurangi kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. 3. Menjaga kesehatan mental. Buah-buahan seperti jeruk, kiwi, dan lemon mengandung vitamin C yang dapat meningkatkan mood dan menurunkan risiko depresi. Vitamin C juga dapat membantu dalam mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan otak. 4. Menjaga kesehatan pencernaan. Buah-buahan seperti pir, prunes, dan peras mengandung serat yang dapat membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan dan mencegah konstipasi. Serat juga dapat membantu dalam menurunkan kadar kolesterol dalam darah. 5. Meningkatkan kesehatan mata. Buah-buahan seperti wortel, mangga, dan paprika mengandung beta-karoten yang dapat membantu meningkatkan kesehatan mata dan mencegah degenerasi makula. Beta-karoten juga dapat membantu dalam mencegah katarak. Enam, sumber mineral. Manfaat buah-buahan selanjutnya adalah sebagai sumber mineral yang dibutuhkan tubuh. Buah-buahan mengandung mineral seperti kalsium, potasium, magnesium, dan zinc yang penting untuk kesehatan tulang, jantung, dan organ lainnya. Beberapa jenis buah-buahan seperti pisang, jambu biji, dan kiwi juga mengandung potasium yang dapat membantu dalam mengontrol tekanan darah. Mengontrol berat badan. Beberapa jenis buah-buahan seperti strawberry, raspberry, dan blueberry mengandung tingkat rendah kalori dan kadar gula yang rendah, sehingga dapat membantu dalam mengontrol berat badan. Buah-buahan juga mengandung serat yang dapat membuat kita merasa kenyang lebih lama. 8. Menjaga kesehatan kulit. Buah-buahan seperti papaya, alpukat, dan pepaya mengandung vitamin A dan C yang dapat membantu dalam menjaga kesehatan kulit. Vitamin A dan C dapat membantu dalam menghaluskan kulit, menghilangkan kerutan, dan mengurangi kerusakan akibat sinar matahari. 9. Meningkatkan sistem imun. Manfaat buah-buahan selanjutnya adalah untuk memperkuat daya tahan tubuh.
Buah-buahan seperti acai, goji, dan camu-camu mengandung antioksidan yang dapat membantu dalam meningkatkan sistem imun. Antioksidan ini dapat membantu dalam melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. 10. Meningkatkan kinerja otak. Buah-buahan seperti blueberries, blackberries, dan cranberries mengandung antioksidan tinggi. Kandungan antioksidan ini dapat membantu dalam meningkatkan kesehatan otak dan mencegah penuaan dini. Meski manfaat buah-buahan sangat penting bagi kesehatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengkonsumsi buah. 1. Pilih buah-buahan yang segar dan tidak rusak. Jangan membeli buah-buahan yang memiliki keriput, retak, atau warna yang tidak normal. 2. Simpan buah-buahan di tempat yang sejuk dan kering. Jangan simpan buah-buahan di dalam kulkas jika mereka belum matang, karena ini akan memperlambat proses pematangan. 3. Bersihkan buah-buahan dengan air yang bersih sebelum dikonsumsi. Pastikan untuk menghilangkan kotoran, debu, atau pestisida yang mungkin ada. 4. Jika Anda alergi terhadap buah tertentu, hindari mengonsumsi buah tersebut. Jika Anda merasa sakit setelah mengonsumsi buah tertentu, segera cari pertolongan medis. 5. Konsumsi berbagai jenis buah-buahan setiap hari dalam porsi yang cukup. Sebagai panduan, sebaiknya konsumsi buah-buahan sebanyak 5-9 porsi per hari. Ada baiknya juga mengkonsumsi buah yang bervariasi. Tujuannya agar tidak bosan dan jenis nutrisi yang didapat juga bervariasi. Ingatlah untuk tidak mengonsumsi buah-buahan dalam jumlah yang berlebihan. Beberapa buah-buahan seperti nanas, papaya, dan pisang mengandung enzim yang dapat menyebabkan masalah pencernaan jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. 6. Pilih buah-buahan yang sudah matang sempurna. Buah-buahan yang matang akan memiliki rasa yang lebih baik dan kandungan nutrisi yang lebih tinggi. 7. Buah merupakan salah satu jenis makanan yang sudah mengandung gula alami. Sebaiknya jangan tambahkan gula atau bahan pemanis lain saat mengonsumsi buah untuk menghindari asupan gula berlebihan. 8. Konsumsi buah yang mengandung gula tinggi seperti durian, mangga, dan nangka secara moderat. 10 serangga yang bermanfaat bagi lingkungan, jangan diusir. Kumbang tentara merupakan salah satu hewan di antara macam-macam serangga yang berguna melindungi tanaman dari serangan hama. Kumbang tentara dewasa akan menyergap kutu daun dan ulat saat melihatnya, sementara anak kumbang tentara bisa memakan larva ngengat dan belalang. Namun, tidak hanya mengusir serangga yang dapat mengganggu tanaman, kumbang tentara juga dapat membantu dalam penyerbukan. Biasanya, kumbang tentara mudah ditemukan di atas bunga berwarna cerah, seperti marigold, simia, dan goldenrod. Ciri-ciri serangga ini yaitu memiliki tubuh yang panjang berwarna hitam atau coklat kemerahan. Lebah adalah serangga yang memiliki banyak manfaat untuk manusia. Lebah dapat menghasilkan madu yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Kehadiran madu yang dihasilkan oleh lebah telah lama dimanfaatkan sebagai pemanis bahkan sebelum gula diperkenalkan pada 700 Masehi. Hingga saat ini, madu juga digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti sebagai obat panas, dalam herbal, masuk angin, dan kulit bibir pecah. Selain itu, madu dari lebah pun juga kerap dikonsumsi dan dijadikan bahan untuk produk kesehatan kulit serta kecantikan. Namun, bukan hanya madu yang disumbangkan oleh lebah, serangga ini juga bertanggung jawab untuk menyerbukan banyak tanaman yang biasa kita konsumsi. Beberapa tanaman yang diserbuki oleh lebah antara lain adalah apel, plum, asparagus, almond, kemangi, mentimun, mint, dan kacang polong. Ciri-ciri serangga yang satu ini bisa dibilang cukup unik karena memiliki tubuh bulat dengan punggung berwarna merah terang dan berbintik hitam. Meskipun terlihat cerah, kepik justru dapat memangsa banyak hama
seperti kutu daun, kutu putih, tungau, laba-laba, ulat, skala, dan kerips. Kepik seringkali aktif mencari makan dari senja hingga fajar. Perburuan agresif kepik tersebut dikombinasikan dengan tingkat reproduksinya yang cepat. Dengan demikian, kepik dapat memusnahkan sejumlah besar macam-macam serangga yang menjadi mangsanya di area tertentu dalam waktu singkat. Oleh karena itu, petani biasanya menyukai kepik karena dapat membantu dalam budidaya tanaman tanpa gangguan. Namun, kepik juga dapat hinggap di taman rumahmu bila kamu menanam bergamot, adas, lemon balm, mint, dan peterseli. Lalat jala hijau atau Grand Lacewing adalah salah satu dari macam-macam serangga bermanfaat yang sebaiknya tidak boleh lewat pada pembahasan ini. Sebab, kehadiran serangga yang kerap ditemukan pada gulma, tanaman baris, dan semak belukar ini bisa membantu mengusir kutu daun, serta lalat putih. Adapun ciri-ciri serangga lalat jala hijau yaitu memiliki tubuh sekitar 3/4 inci dengan warna kehijauan dan sayap transparan yang berurat. Kamu mungkin dapat menemukan lalat jala hijau pada tanaman adas, ketumbar, dan bunga matahari. Lalat bunga, atau disebut juga dengan lalat jepit, adalah jenis serangga lainnya yang dapat memangsa hama tanaman, yaitu kuku daun, ulat, kutu putih, skala, dan triphe. Seperti namanya, lalat ini gemar hingga pada bunga dengan nektar yang manis. Mereka juga akan membantu penyerbukan saat akan pergi dari bunga. Peran ganda lalat bunga tersebut akan sangat dibutuhkan bagi kamu yang menanam bergamot, bunga kosmos, adasowa, lemon balm, mint, dan peterseli. Tahukah kamu bahwa capung sangat bermanfaat untuk mengusir nyamuk? Dalam sehari, capung diketahui bisa memakan hingga 30 ekor nyamuk. Selain itu, capung bisa mengusir macam-macam serangga terbang yang cukup mengganggu, seperti ngengat, lalat buah, lalat rumah, lalat putih, agas, dan lainnya. Capung juga sangat peka terhadap pestisida, dan keberadaannya dapat menunjukkan bahwa taman di rumahmu sehat. Serangga ini bahkan sudah memainkan peran yang penting saat masih di tahap nimfa. Sebab, nimfa capung hidup di air dan bisa membantu mengendalikan jentik nyamuk sebelum menjadi nyamuk dewasa yang menggigit. Di antara macam-macam serangga yang bermanfaat bagi lingkungan, kamu mungkin sudah sangat mengenali peran kupu-kupu. Serangga ini berkontribusi dalam penyerbukan bunga. Saat kupu-kupu terbang dari satu bunga ke bunga lainnya, mereka membawa serbuk sari yang mendorong reproduksi tanaman. Seringkali kupu-kupu juga dianggap bermanfaat untuk estetika, terutama bagi yang memiliki taman di rumahnya. Belalang dengan tubuh berwarna hijau atau coklat ini juga termasuk dalam jenis serangga yang bermanfaat bagi lingkungan. Belalang sembah akan membantu mengendalikan populasi belatung, kutu daun, lalat, jangkrik, dan serangga pengganggu lainnya di tanaman. Belalang sembah biasanya bisa mengelabui serangga-serangga pengganggu tersebut dengan cara sabar menunggu mangsanya, sehingga tidak akan dicurigai. Serangga bermata besar memanfaatkan belalak yang dimilikinya untuk meminum cairan tubuh mangsa. Beberapa mangsa yang diincar oleh serangga bermata besar antara lain adalah kutu daun, tungau, dan ulat. Kamu mungkin bisa menemukan serangga ini terbang dengan cepat di antara tanaman adas, mint, goldenrod, marigold, dan cosmos. Tawon adalah jenis serangga lainnya yang dapat menyerbuki tanaman sambil memakan nektar. Mereka juga berperan penting melindungi tanaman dari serangga bau, larva, kumbang, jangkrik, laba-laba, kutu, dan ulat. Tawon pada umumnya tertarik dengan tanaman seperti wortel, catnip, chamomile, dill, dan adas. Demikian pembahasan mengenai macam-macam serangga yang bermanfaat bagi lingkungan. Dari informasi di atas, kita bisa tahu bahwa banyak sekali jenis serangga yang dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada jenis serangga yang bisa mengganggu dan menggigit kulit manusia, sehingga perlu diwaspadai. Semoga bermanfaat, ya. Invertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau kerangka dalam vertebrata.
Ini adalah salah satu kelompok hewan yang paling beragam dan mencakup sebagian besar kerajaan hewan. Invertebrata mencakup berbagai jenis hewan, mulai dari yang sangat sederhana seperti spons, hingga yang lebih kompleks seperti gurita dan cumi-cumi. 1. Serangga Arthropoda. Serangga adalah contoh hewan invertebrata yang klasik dan paling banyak ditemui. Mereka termasuk dalam filum Arthropoda yang mencakup kumbang, lebah, semut, belalang, dan banyak lagi. Ciri-ciri umum serangga termasuk eksoskeleton yang keras, berjumlah 6 kaki, serta memiliki 3 bagian tubuh yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Serangga memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai penyerbuk tanaman dan pengurai bahan organik. 2. Siput Moluska. Siput adalah contoh yang baik dari hewan invertebrata. Siput termasuk dalam filum Moluska, yang merupakan salah satu kelompok invertebrata yang paling beragam dan luas. Berikut adalah beberapa ciri umum siput. Tubuh berlapis. Siput memiliki tubuh yang dilapisi oleh cangkang yang keras dan berputar, yang disebut sebagai rumah siput. Cangkang ini membantu melindungi tubuh siput dan memberikan dukungan struktural. Cara gerak. Siput biasanya bergerak dengan menggunakan otot-otot yang disebut sebagai otot perut. Beberapa siput memiliki kaki yang berbentuk pipih dan digunakan untuk merangkak di permukaan. Sementara yang lain memiliki kaki yang berbentuk silinder dan digunakan untuk meluncur di permukaan lendir. Makanan. Siput adalah hewan herbivora atau omnivora yang biasanya memakan tumbuhan, alga, atau sisa-sisa organik. Beberapa jenis siput juga bisa menjadi pemangsa, memakan hewan kecil atau detritus organik. Sistem pernapasan. Sebagian besar siput memiliki sistem pernapasan yang melibatkan organ bernama insang atau pseudopulmonata yang membantu mereka mengambil oksigen dari air atau udara. Reproduksi. Siput umumnya memiliki sistem reproduksi yang kompleks, dengan beberapa jenis memiliki kemampuan hermafroditisme, memiliki organ kelamin jantan dan betina dalam satu individu, dan beberapa memiliki jenis kelamin yang terpisah. Siput ditemukan di berbagai habitat, termasuk di darat, air tawar, dan laut. Mereka memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai pemakan tumbuhan, pemakan detritus, dan sebagai makanan bagi berbagai predator lainnya. Bintang laut adalah contoh lain dari hewan invertebrata. Mereka termasuk dalam filum Echinodermata. Berikut adalah beberapa ciri umum bintang laut. Tubuh radial. Bintang laut memiliki tubuh yang radial, yang berarti mereka memiliki simetri radial sepanjang sumbu tubuh mereka. Umumnya, mereka memiliki 5 lengan, tetapi beberapa spesies dapat memiliki jumlah lengan yang berbeda. Sistem pencernaan. Bintang laut memiliki sistem pencernaan yang unik, yaitu mereka memiliki lambung yang dapat dikeluarkan dari tubuh mereka untuk mencerna makanan di luar tubuhnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk memakan mangsa yang lebih besar dari ukuran mulut mereka. Dermatoksik. Bintang laut memiliki sistem pertahanan yang mengandung zat-zat dermatoksik di dalam tubuh mereka. Ini membantu mereka dalam mempertahankan diri dari predator-predator yang mencoba memangsa mereka. Regenerasi. Bintang laut memiliki kemampuan untuk meregenerasi bagian tubuh yang hilang. Ini berarti bahwa jika mereka kehilangan salah satu lengan mereka, mereka dapat tumbuh kembali dalam waktu tertentu. Habitat. Bintang laut dapat ditemukan di berbagai habitat laut, mulai dari pantai hingga dasar laut yang dalam. Mereka hidup di dasar laut, di sekitar terumbu karang, batu, dan substrat lainnya. Makanan. Bintang laut adalah pemakan karnivora atau pemakan detritus. Mereka memakan berbagai macam makanan, termasuk invertebrata kecil, alga, dan sisa-sisa organik. Bintang laut memiliki peran penting dalam ekosistem laut sebagai pemangsa, pemakan detritus, dan sebagai makanan bagi predator lainnya. Mereka juga memiliki nilai estetika yang tinggi dan sering menjadi objek wisata yang populer di pantai-pantai dan akuarium. 4. Ubur-ubur Cnidaria. Sebenarnya, ubur-ubur bukanlah contoh hewan invertebrata, tetapi termasuk dalam kelompok Cnidaria. Cnidaria adalah filum hewan laut yang meliputi ubur-ubur, karang, anemon laut, dan hidroidi. Salah satu ciri khas utama Cnidaria adalah keberadaan sel-sel penyengat yang disebut hematosista,
yang mereka gunakan untuk berburu mangsa dan mempertahankan diri. Berikut beberapa ciri umum ubur-ubur. Tubuh transparan. Sebagian besar ubur-ubur memiliki tubuh yang transparan atau hampir transparan, yang memungkinkan mereka untuk menangkap mangsa dengan lebih efisien. Tentakel. Ubur-ubur memiliki tentakel yang panjang dan licin yang mereka gunakan untuk menangkap mangsa. Pada ujung tentakel ini, terdapat dermatosista yang mengeluarkan racun untuk melumpuhkan atau membunuh mangsa. Siklus hidup. Ubur-ubur memiliki siklus hidup yang kompleks, yang meliputi tahap polip dan tahap medusa. Tahap polip biasanya berbentuk tubuh yang menempel pada permukaan dasar laut. Sedangkan tahap medusa adalah saat ubur-ubur memiliki bentuk lonjong dan bebas berenang. Kehadiran kantong kemih. Banyak ubur-ubur memiliki kantong kemih yang terisi dengan gas untuk memberikan pengapung, sehingga mereka dapat melayang di dalam air. Bisa menyebabkan luka. Beberapa spesies ubur-ubur memiliki sengatan yang dapat menyebabkan luka dan ketidaknyamanan pada manusia ketika tersentuh. Racun yang dihasilkan oleh dermatosista dapat menyebabkan rasa gatal, nyeri, atau bahkan reaksi alergi pada orang yang terkena. Meskipun ubur-ubur adalah hewan yang indah dan menarik, perlu diingat bahwa beberapa spesies dapat menjadi berbahaya bagi manusia. Itulah mengapa penting untuk memperhatikan peringatan dan pantauan ketika berenang di perairan yang mungkin dihuni oleh ubur-ubur. 5. Cacing tanah Annelida. Cacing tanah adalah contoh hewan invertebrata. Mereka termasuk dalam kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau kerangka dalam. Cacing tanah adalah bagian dari filum Annelida. Berikut adalah beberapa ciri umum cacing tanah. Tubuh silindris. Cacing tanah memiliki tubuh yang silindris dan panjang, biasanya berbentuk seperti tabung. Tubuh mereka tidak memiliki kaki atau struktur eksternal lainnya, kecuali beberapa cacing tanah yang memiliki segmen-segmen yang terlihat. Metamerisme. Tubuh cacing tanah terbagi menjadi segmen-segmen yang serupa atau mirip, yang dikenal sebagai metamerisme. Setiap segmen sering memiliki organ-organ internal yang mirip, seperti sistem pencernaan dan sistem saraf. Sistem pencernaan. Cacing tanah memiliki sistem pencernaan yang relatif sederhana. Mereka memiliki mulut di ujung depan tubuh dan anus di ujung belakang. Mereka memakan tanah dan bahan organik lainnya yang ditemukan di dalamnya, memprosesnya melalui saluran pencernaan mereka, dan mengeluarkan sisa-sisa yang tidak tercerna sebagai kotoran. Peran dalam ekosistem. Cacing tanah memiliki peran penting dalam ekosistem tanah. Mereka membantu memperbaiki struktur tanah dengan mencampurkan lapisan atas tanah dengan lapisan yang lebih dalam, sehingga meningkatkan drainase dan aerasi tanah. Selain itu, mereka juga membantu dalam dekomposisi bahan organik dan menghasilkan pupuk alami yang berguna bagi tanaman. Reproduksi. Cacing tanah biasanya berkembang biak secara seksual, tetapi beberapa spesies juga dapat melakukan pembelahan aseksual. Mereka meletakkan telur-telur di dalam kokon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh mereka. Telur-telur ini kemudian menetas menjadi larva yang menyerupai cacing dewasa. Cacing tanah adalah organisme yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tanah dan ekosistem terestrial. Mereka juga sering digunakan sebagai model dalam penelitian ilmiah tentang biologi dan ekologi. 6. Karang Cnidaria. Karang adalah organisme invertebrata yang terdiri dari koloni Polypesona, di mana mereka membangun terumbu karang yang besar di perairan tropis. Terumbu karang ini adalah rumah bagi berbagai spesies laut yang memberikan perlindungan terhadap abrasi pantai. Karang juga berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati laut. 7. Semut Arthropoden. Semut adalah contoh hewan invertebrata. Mereka termasuk dalam kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau kerangka dalam. Semut adalah bagian dari ordo Hymenoptera dan termasuk dalam keluarga Formicidae. Berikut adalah beberapa ciri umum semut. Tubuh tersegmentasi. Tubuh semut terdiri dari 3 bagian utama, kepala, dada, dan perut. Bagian tubuh ini tersegmentasi dengan jelas dan dilengkapi dengan bagian-bagian tambahan seperti antena, mata, dan rahang. Kerja koloni.
Semut hidup dalam koloni yang terorganisir dengan baik. Setiap koloni terdiri dari semut pekerja, ratu, dan kadang-kadang semut jantan. Semut pekerja biasanya bertanggung jawab untuk mencari makanan, memperbaiki sarang, dan merawat larva dan ratu. Komunikasi, semut menggunakan berbagai macam sinyal komunikasi untuk berinteraksi dengan anggota koloni lainnya. Ini termasuk penggunaan feromon zat kimia untuk memberikan informasi tentang jejak makanan, ancaman, atau lokasi sarang makanan. Sebagian besar spesies semut adalah omnivora, yang berarti mereka memakan berbagai macam makanan termasuk serangga kecil, nektar, madu, dan sisa-sisa organik lainnya. Pertahanan, semut memiliki berbagai cara untuk membela diri dan koloninya dari ancaman. Beberapa spesies semut memiliki sengatan yang menyakitkan, sementara yang lain menggunakan ukuran koloni dan koordinasi gerakan untuk mengusir predator. Peran ekologis, semut memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai dekomposer, predator, dan penyebar benih. Mereka membantu dalam proses dekomposisi material organik, mengendalikan populasi serangga lain, dan memperluas jangkauan tanaman dengan membantu dalam penyebaran biji. Semut adalah salah satu hewan invertebrata yang paling berhasil dan tersebar luas di planet ini. Mereka memiliki peran yang signifikan dalam ekologi dan interaksi manusia lingkungan. 8. Laba-laba Arachnida. Laba-laba adalah contoh hewan invertebrata. Mereka termasuk dalam kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau kerangka dalam. Laba-laba adalah bagian dari kelas Arachnida dan merupakan anggota keluarga Arandae. Berikut adalah beberapa ciri umum laba-laba. Tubuh tersegmentasi. Tubuh laba-laba terdiri dari dua bagian utama, kefalotoraks kepala dan dada yang menyatu, dan abdomen perut. Tubuhnya juga dilengkapi dengan 8 kaki yang melekat pada kefalotoraks. Pembuatan jaring. Laba-laba adalah hewan yang terkenal karena kemampuan mereka dalam membuat jaring. Mereka menggunakan benang sutera yang dihasilkan oleh kelenjar dalam tubuh mereka untuk menenun jaring yang digunakan untuk menangkap mangsa. Pencernaan eksternal, laba-laba memakan mangsa dengan cara melumpuhkannya dengan racun yang dihasilkan oleh kelenjar mereka, lalu mencerna mangsa tersebut di luar tubuh mereka sebelum mengisap sisa-sisa cairan tubuhnya. Predator, laba-laba umumnya adalah predator yang aktif, memburu mangsa seperti serangga, lalat, dan serangga lain yang terperangkap di jaring mereka. Pertahanan, beberapa spesies laba-laba memiliki mekanisme pertahanan seperti menyembunyikan diri atau mengeluarkan benang sutera yang berfungsi sebagai alat untuk melarikan diri atau menghalangi predator. Reproduksi laba-laba biasanya melibatkan proses kawin, di mana laki-laki akan membuat benang sutera khusus yang digunakan untuk memindahkan sperma ke betina. Betina kemudian meletakkan telur-telurnya di dalam kokon yang dijaga hingga menetas. Habitat, laba-laba dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk di darat, di pepohonan, di semak-semak, dan bahkan di dalam air. Laba-laba adalah predator penting dalam ekosistem, membantu dalam mengontrol populasi serangga lainnya, meskipun beberapa spesies laba-laba dapat menjadi beracun bagi manusia. Sebagian besar laba-laba tidak berbahaya dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. 9. Belut chordata. Subfilum Urochordata. Meskipun secara umum, hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang, ada beberapa kelompok dalam subfilum Urochordata yang merupakan bagian dari filum Chordata yang juga mencakup hewan vertebrata. Belut laut adalah salah satu contoh hewan ini, di mana memiliki tubuh yang mirip kantung dan sering melekat pada permukaan keras di laut. Belut ini memiliki insang untuk bernapas dan berperan penting dalam filtrasi makanan dari air laut. 10. Hewan lunak laut Mollusca. Selain siput, filum Mollusca juga mencakup hewan invertebrata lain seperti kerang, cumi-cumi, dan gurita. Gurita misalnya memiliki otak yang sangat berkembang dan kemampuan untuk menggunakan alat sederhana dalam mencari makanan. Mereka juga memiliki sistem jet propulsion yang memungkinkan mereka bergerak dengan cepat dalam air. 11. Teripang Echinodermata.
Teripang adalah hewan invertebrata yang termasuk dalam filum Echinodermata. Mereka memiliki bentuk tubuh seperti ketakan pipih dan hidup di dasar laut. Teripang berperan sebagai pengurai bahan organik di dasar laut dan berkontribusi pada sirkulasi nutrien dalam ekosistem laut. 12. Udang arthropoda, kelas Krustacea. Udang adalah anggota dari kelas Krustacea dalam filum arthropoda. Mereka memiliki eksoskeleton luar yang keras dan cangkang, serta sepasang kaki yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi, termasuk berenang dan mencari makanan. Udang adalah bagian penting dari rantai makanan di perairan laut dan air tawar, serta menjadi sumber makanan bagi banyak spesies lain, termasuk manusia. Salah satu reptil yang paling banyak dijumpai di muka bumi. Meski termasuk reptil, tetapi ular tidak memiliki kaki seperti kebanyakan reptil pada umumnya. Ular bisa ditemukan di daratan dan perairan. Beberapa ular bahkan mampu hidup di lautan. Alat pertahanan diri pada ular ada dua macam, yakni bisa dan belitan. Ukuran ular sangat beragam, mulai dari yang beberapa sentimeter sampai dengan 8 meter ke atas. Makanan ular antara lain adalah ikan, serangga, mamalia kecil, dan burung. Namun, ada beberapa ular yang menjadi kanibal dengan memangsa sesamanya. Keberadaan ular di alam sangat membantu ekosistem. Salah satu fungsi ular di alam adalah mengurangi populasi tikus sawah yang sering membuat petani merugi. Buaya merupakan makhluk purba yang masih hidup sampai sekarang. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa buaya sudah ada sejak masa dinosaurus. Keberadaan buaya di alam tidak hanya berada di perairan tawar seperti sungai atau danau saja. Sebab, ada buaya yang mampu hidup di air asin. Buaya merupakan reptil yang berukuran besar. Di alam ukuran buaya bisa mencapai 5 meter lebih dan usianya bisa lebih dari 100 tahun. Makanan utama dari buaya adalah daging. Kulit buaya sangat keras. Meski demikian, di beberapa negara buaya termasuk hewan yang dibudidayakan dalam suatu penangkaran untuk diambil kulitnya untuk pembuatan tas, sepatu, atau sabuk. Penangkaran buaya ini dilakukan untuk mengurangi perburuan buaya liar yang telah membuat beberapa spesies buaya terancam kepunahan. Kura-kura merupakan jenis reptil unik yang memiliki ciri-ciri yang khas. Keberadaan tempurung di atas tubuhnya merupakan pembeda kura-kura dengan reptil jenis lain. Kura-kura mampu hidup di darat dan di air. Keunikan lain yang dimiliki kura-kura adalah memiliki 4 kaki dengan cakar yang tajam. Seperti umumnya, kura-kura ini memiliki darah dingin dan termasuk binatang yang mampu memakan segala. Kura-kura dapat makan tumbuh-tumbuhan hijau dan dapat pula makan ikan-ikan kecil dan serangga yang hidup di air. Usia kura-kura di alam sangatlah panjang. Beberapa kura-kura dapat hidup puluhan hingga ratusan tahun lamanya. Galapagos merupakan jenis kura-kura terbesar dan memiliki usia panjang. Sekilas penyu merupakan contoh hewan reptil yang bentuknya sangat mirip dengan kura-kura. Perbedaan penyu dengan kura-kura hanya terdapat pada bentuk kaki dan wilayah hidupnya. Penyu merupakan jenis reptil yang lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam air. Penyu hanya naik ke daratan untuk bertelur saja. Bentuk kaki penyu berbeda dengan kura-kura yang kokoh dan kekar. Kaki penyu mirip dengan sirip yang memudahkannya untuk bergerak di lautan. Bulus merupakan reptil bercangkang yang ditemukan di perairan air tawar ini sering pula disebut dengan labi-labi. Bentuk tubuh bulus mirip dengan kura-kura. Hanya saja kaki bulus lebih pendek dan tempurungnya tidak sekokoh tempurung yang dimiliki kura-kura. Reptil jenis ini banyak dijumpai di sungai-sungai daerah beriklim tropis yang ekosistemnya masih terjaga dengan baik. Makanan utama dari bulus adalah ikan-ikan kecil. Bunglon termasuk salah satu reptil yang memiliki kemampuan unik. Binatang ini melindungi diri dengan mengubah warna kulitnya menjadi sama dengan tempatnya hinggap. Cara melindungi diri dengan cara ini disebut dengan mimikri. Kebanyakan bunglon hidup di pepohonan dan makanan utama dari mereka adalah serangga-serangga kecil. Keunikan lain yang dimiliki oleh bunglon adalah lidah yang panjang dan lengket. Beberapa jenis bunglon memiliki lidah sepanjang 2 kali ukuran tubuhnya. Lidah yang panjang dan lengket ini membantu bunglon dalam menangkap mangsanya. Selain mempunyai lidah yang panjang dan lengket,
Penglihatan yang dimiliki bunglon tergolong terbaik di antara reptil lainnya. Mata bunglon dapat melihat 330 derajat. Memiliki kemampuan melihat yang begitu menakjubkan tentu sangat memudahkan bunglon untuk menangkap mangsanya. Contoh hewan reptil berikutnya adalah cekibar. Bentuk cekibar ini sangat mirip dengan cicak. Ukurannya pun tidak terlalu besar. Kebanyakan cekibar hidup di pepohonan, di Pulau Jawa dan banyak ditemui hutan daerah tropis. Kemampuan unik yang dimiliki oleh cekibar adalah berpindah dari satu pohon lain dengan sangat cepat. Hal ini dikarenakan cekibar memiliki selaput khusus di bagian badannya yang membuatnya dapat melayang di udara. Kemampuan inilah yang membuat cekibar sering disebut dengan cicak terbang. Meskipun memiliki kemampuan semacam ini namun cekibar sangat jarang melakukannya. Cekibar hanya akan meluncur di udara apabila merasa terancam atau sedang mencari tempat perburuan yang baru. Makanan utama dari cekibar adalah serangga-serangga kecil. Komodo merupakan contoh hewan reptil kadal terbesar di dunia yang hanya hidup di dunia. Di Indonesia komodo hanya bisa ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Makanan utama dari komodo adalah daging. Bentuk komodo sangat mirip dengan biawak. Hanya saja ukurannya jauh lebih besar. Komodo dapat tumbuh hingga mencapai ukuran maksimal 3 meter dengan bobot mencapai 70 kg. Saat sedang memburu mangsa komodo mampu berlari hingga mencapai kecepatan 20 km per jam. Cakar yang ada di kaki komodo sangat tajam. Cakar ini bukan senjata utama komodo. Cakar ini berfungsi untuk mengoyak daging mangsa untuk memudah komodo menyantapnya. Senjata utama komodo adalah air liurnya yang sangat beracun. Ada ribuan bakteri yang hidup di dalam air liur komodo. Bahkan air liur komodo ini mampu membunuh seekor banteng hanya dalam beberapa jam. Di alam liar komodo hidup berkelompok. Ada sedikit perbedaan antara komodo kecil dengan komodo dewasa. Ketika baru menetas kebanyakan mereka akan hidup di pepohonan untuk memangsa serangga atau reptil kecil. Sementara jika sudah besar mereka akan menghabiskan waktu di tanah untuk berburu mangsa yang berukuran besar. Salah satu contoh hewan reptil yang paling banyak dijumpai adalah cicak. Binatang ini dapat hidup di pohon dan sering dijumpai di rumah-rumah. Cicak memiliki selaput khusus di keempat kakinya yang membuatnya mampu memanjat tembok secara vertikal. Makanan utama dari cicak adalah serangga kecil. Meskipun sering dijumpai pada malam hari, tetapi cicak bukan hewan nokturnal. Hal ini dikarenakan cicak adalah hewan kuinodiurnal yang akan berlindung dari sinar matahari, namun akan mencari makan di malam hari. Demikian contoh-contoh reptil dan ciri-cirinya. Semoga artikel ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Pengertian hewan vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Arti dari tulang belakang ialah ruas-ruas tulang yang berderat panjang punggung, mulai dari leher hingga ekor. Pada tulang belakang memiliki fungsi untuk penyokong tubuh dan melindungi sistem saraf. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian vertebrata adalah binatang yang bertulang belakang seperti binatang menyusui dan burung. Tak hanya itu, sebenarnya hewan vertebrata juga memiliki tengkorak untuk melindungi otak mereka, berdasarkan penutup tubuh, alat gerak, dan cara berkembang biak. Hewan vertebrata dibedakan menjadi 5 kelompok. Untuk mengetahui lebih jelas tentang hewan vertebrata, ketahui ciri-ciri vertebrata beserta klasifikasi dan contohnya. Berikut ini ulasan mengenai ciri-ciri vertebrata beserta klasifikasi dan contoh hewannya. Ada beberapa ciri-ciri vertebrata yang perlu Anda ketahui, yakni 1. Ciri-ciri vertebrata adalah tubuh terdiri dari kepala, badan, dan 2 pasang alat gerak, serta beberapa spesies mempunyai ekor. 2. Ciri-ciri vertebrata adalah sistem pencernaan memanjang dari mulut hingga anus, dilengkapi dengan kelenjar pencernaan. 3. Ciri-ciri vertebrata adalah sistem peredaran darah tertutup. 4. Ciri-ciri vertebrata adalah alat ekskresi berupa ginjal. 5. Ciri-ciri vertebrata adalah alat pernafasan berupa paru-paru, kulit, atau insang. 6. Ciri-ciri vertebrata adalah sepasang alat reproduksi di kanan dan di kiri. 7. Ciri-ciri vertebrata adalah sistem endokrin berfungsi menghasilkan hormon. 8. Ciri-ciri vertebrata
adalah sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi serabut saraf. 9. Ciri-ciri vertebrata adalah sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan sel-sel darah. 10. Ciri-ciri vertebrata adalah sistem gerak terdiri dari rangka sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak. Hewan vertebrata dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis. Pengelompokan tersebut berdasarkan penutup tubuh, alat gerak, dan cara perkembangbiakannya. Berikut klasifikasi hewan vertebrata, yaitu 1. Ikan Pisces. Ikan termasuk salah satu jenis hewan vertebrata. Ikan hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Beberapa organ seperti sirip berfungsi untuk menentukan arah gerak, gurat sisi untuk mengetahui tekanan air. Ikan termasuk hewan berdarah dingin poikiloterm, yaitu suhu tubuh disesuaikan dengan lingkungan. Perkembangbiakannya dengan cara bertelur yang dibuahi di luar tubuh atau disebut pembuahan eksternal. Ikan merupakan binatang yang berhabitat di dalam air, baik tawar ataupun asin. Contoh hewan yang termasuk kelompok ikan, yaitu el, patin, mujair, tongkol, salem, dan gurami. 2. Amfibi-amfibia. Hewan yang tergolong hewan vertebrata ini memiliki keunikan tersendiri. Keunikan dari hewan amfibi adalah karena hidup di dua alam, yaitu air dan darat. Alat pernapasannya juga ada dua, yaitu insang dan paru-paru. Seperti halnya ikan, hewan amfibi termasuk hewan berdarah dingin poikiloterm, yaitu suhu tubuh disesuaikan dengan lingkungan. Hewan amfibi berkembang biak dengan menghasilkan telur yang tidak bercangkang. Pembuahannya juga terjadi di luar tubuh induk atau fertilisasi eksternal, di air atau tempat yang lembab. Contoh hewan amfibi adalah katak hijau, katak pohon, dan salamander. 3. Reptil-reptilia. Hewan ini berkulit keras, kering, dan bersisi yang terbuat dari zat tanduk atau keratin. Sisik pada reptil berfungsi untuk mencegah kekeringan. Pada ular, sisiknya mengelupas saat ganti kulit. Reptil juga berdarah dingin poikiloterm. Perkembangbiakannya dengan bertelur yang dibuahi di dalam tubuh betina pembuahan internal. Hewan reptil bergerak menggunakan perut atau kaki. Contoh hewan yang masuk dalam kelompok reptil adalah kadal, ular, dan buaya. 4. Burung Aves. Hewan burung diseliputi dengan bulu yang berfungsi untuk terbang dan melindungi tubuh. Tulangnya berongga sehingga ringan. Bahkan burung juga memiliki paruh yang terbuat dari zat keratin, seperti yang dijelaskan di atas, bahwa bulu pada burung berfungsi untuk terbang. Namun ada juga sebagian hewan jenis aves yang tidak bisa terbang, seperti penguin burung termasuk hewan berdarah panas homoioterm, yaitu suhu tubuh tetap. Perkembangbiakannya dengan bertelur yang dibuahi di dalam tubuh betina internal. Contoh hewannya ialah burung merpati, burung pipit, burung gelatik, burung gereja, burung kutilang, dan burung walet. 5. Hewan menyusui mamalia. Hewan menyusui mempunyai kelenjar susu yang terletak di daerah perut atau dada. Selain mempunyai susu, hewan mamalia ini juga mempunyai rambut dan 3 tulang telinga tengah. Perkembangbiakannya dengan cara melahirkan anak yang dibuahi di dalam tubuh induk atau fertilisasi internal. Hewan mamalia bernapas dengan paru-paru. Hewan mamalia ini berdarah panas homoioterm, yaitu suhu tubuh tetap. Hewan ini ada yang hidup di darat, misalnya tikus, marmut, tupai, kalong, kampret, monyet, orangutan, dan lain-lain. Ada juga yang hidup di air seperti lumba-lumba, paus, hiu, dan sebagainya. 10 hewan paling terancam punah di dunia, mayoritas dari Indonesia. 1. Badak Jawa. Dulunya, spesies ini bisa ditemukan di hampir seluruh Asia Tenggara. Kini penurunan jumlah yang drastis akibat perburuan dan hilangnya habitat menjadikannya sebagai badak Jawa sebagai salah satu spesies badak paling langka. Populasi badak Jawa hanya sekitar 75 individu dan hanya dapat ditemukan di Pulau Jawa, Indonesia. Spesies ini termasuk rentan punah karena bencana alam, penyakit,
perburuan liar untuk mengambil tulanya, dan potensi perkawinan sedara. Tempat konservasi badak Jawa berada di Taman Nasional Ujung Kulon dan menjadi tempat perlindungan terakhir badak Jawa. Namun wilayah tersebut juga terkena dampak serangan pohon palem arenga, sehingga badak hanya mempunyai sedikit makanan dan habitat untuk berkeliaran. 2. Macan tutul Amur. Macan tutul Amur merupakan kelompok kucing besar dan paling langka di dunia. Saat ini populasinya sekitar 100 ekor di alam liar. Macan tutul Amur hanya dapat ditemukan di wilayah yang relatif kecil di jauh timur Rusia dan timur Laut Cina. Sejak tahun 1996, diketahui subspesies macan tutul Amur ini terancam punah. Mereka terancam karena fragmentasi habitat, kelangkaan mangsa, dan infrastruktur transportasi seperti jalan raya. Namun, masih ada harapan bagi kucing besar ini. Sekitar 75% wilayah jelajahnya terletak di kawasan lindung Rusia dan Cina. 3. Harimau Sumatera. Jenis harimau yang disebut juga dengan sebutan harimau Sunda ini merupakan spesies langka. Harimau Sumatera merupakan subspesies harimau terkecil di dunia dengan berat sekitar 140 kg. Diperkirakan populasi mereka hanya sekitar 600 ekor di alam liar dan hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatera, Indonesia. Namun, seiring dengan meluasnya pemukiman manusia, habitat harimau Sumatera jadi semakin kecil. Selain itu, perburuan harimau dan perdagangan ilegal bagian tubuhnya menimbulkan kekhawatiran serius pada kelangsungan hidup mereka. 4. Gorila gunung. Hewan ini merupakan subspesies dari gorila timur yang hidup di hutan dataran tinggi pegunungan vulkanik Republik Demokratik Kongo dan Taman Nasional Bwindi Impenetrable di Uganda. Saat ini, gorila gunung terdaftar sebagai spesies yang terancam punah dengan jumlah populasi sekitar 1.000 individu di alam liar. Kepunahan ini dikarenakan lanskap Virunga yang tidak stabil secara sosial politik. Hal ini menimbulkan ancaman besar bagi gorila gunung karena manusia pindah ke wilayah yang lebih dekat dengan kera besar ini untuk mendapatkan makanan dan tempat berlindung. 5. Orangutan tapanuli. Orangutan tapanuli hanya bisa ditemukan di area alam liar yang terisolasi di hutan tropis ekosistem Batang Toru, Sumatera Utara, Indonesia. Spesies ini berada dalam status kritis karena jumlahnya hanya sekitar 800 ekor di alam liar. Angka tersebut mengancam mereka sebagai spesies kera besar paling terancam punah di dunia. Ancaman tersebut muncul karena hilangnya habitat hutan hujan tropis yang digantikan pertanian, pertambangan, serta pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi. Diketahui antara tahun 1985 dan tahun 2007, lebih dari 40% hutan tempat ditemukannya orangutan tapanuli telah hilang. 6. Lumba-lumba tanpa sirip Sungai Yangtze. Lumba-lumba ini merupakan salah satu porpoises unik karena menjadi mamalia yang hidup di air tawar. Mamalia air ini saat ini hidup di Sungai Yangtze di Tiongkok dan terdaftar sebagai spesies yang terancam punah. Pada tahun 2018, jumlahnya sekitar 1.000 ekor dan di alam liar. Namun, karena degradasi lingkungan, penangkapan ikan berlebihan, dan polusi air yang terjadi di Sungai Yangtze memegang peran penting dalam fungsi ekosistem mereka. Selama bertahun-tahun wilayah tersebut berdampak buruk pada spesies yang tinggal di sungai tersebut. 7. Badak hitam. Pada antara tahun 1960 dan tahun 1995, populasi badak hitam mengalami penurunan yang drastis akibat perburuan liar dalam skala yang besar. Dalam 10 tahun terakhir, hampir 10.000 badak Afrika telah dibunuh untuk memasok perdagangan cula badak ilegal. Dalam daftar IUCN, badak hitam tercatat memiliki jumlah populasi sebanyak 5.630 ekor di alam liar.
badak hitam mempunyai 4 subspesies, dengan 3 subspesiesnya bertahan, sedangkan 1 subspesies dinyatakan punah pada tahun 2011, yaitu badak hitam barat. Sebanyak 95% badak hitam dapat ditemukan di Kenya, Namibia, Afrika Selatan, atau Zimbabwe. Delapan, gajah hutan Afrika. Salah satu subspesies gajah Afrika ini dapat ditemukan di hutan yang lebat dan lembab di wilayah Afrika Barat dan Tengah selama 31 tahun terakhir. Jumlah gajah ini menurun 86%. Alasan utama di balik penurunan ini adalah perburuan liar yang sering, meluas, dan intensif, terutama di Afrika Tengah. Selain perburuan gajah, hilangnya habitat, dan perubahan lahan hutan untuk pertanian mengakibatkan fragmentasi habitat, sehingga sering muncul konflik manusia-gajah. Saat ini, gajah hutan Afrika dapat ditemukan secara menyebar di 20 negara Afrika khususnya Gabon dan Republik Kongo. Sembilan, orangutan Sumatera. Sesuai namanya, orangutan ini hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatera, khususnya di ekosistem Leuser, sebuah lanskap yang mencakup hutan hujan tropis dataran rendah dan rawa lahan gambut beruap. Orangutan Sumatera terdaftar sebagai hewan yang sangat terancam punah oleh IUCN dengan populasi kurang dari 14.000 individu di alam liar. Hal ini disebabkan oleh penebangan kayu, perkebunan pertanian, dan perluasan pembangunan infrastruktur yang menyebabkan mereka kehilangan habitat, serta perdagangan hewan peliharaan ilegal. 10. Penyu sisik. Penyu sisik merupakan salah satu dari 7 spesies penyu laut. Mereka dapat ditemukan di perairan tropis dan subtropis dekat pantai Atlantik, Hindia, dan Samudera Pasifik. Jumlah mereka diyakini antara 20.000 dan 23.000 penyu yang bersarang. Jumlah populasi mereka termasuk sulit diperkirakan karena penyu ini merupakan pengembara laut. Dalam 30 tahun terakhir, populasi penyu sisik di seluruh dunia telah berkurang setidaknya 80%. Hal ini dikarenakan tindakan penangkapan ikan, degradasi habitat persarangan, kerusakan terumbu karang, dan perdagangan ilegal cangkang penyu sisik. Belum lagi, ancaman sampah plastik dan perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan spesies ini. Itulah 10 hewan dengan status terancam punah. Banyak di antaranya karena kehilangan habitat. Dengan demikian, kita perlu lebih sadar dengan keadaan lingkungan ya Detikers. Sepuluh hewan laut tercepat di dunia. Ikan layar Ichthyophorus platypterus diketahui dapat berenang dengan kecepatan 110 km per jam. Kecepatan ikan layar ternyata hampir menyamai kecepatan cheetah saat berlari di tanah kering, yakni sekitar 110-120 km per jam. Ikan layar biasanya tumbuh hingga sepanjang sekitar 3 meter dan berat sekitar 54-100 kg. Habitatnya di perairan hangat dan sedang di seluruh dunia. Umur rata-ratanya hanya 4 tahun, sehingga ikan layar tumbuh dengan cepat. Ikan layar memiliki moncong panjang yang tajam. Moncong ini berfungsi untuk menusuk mangsanya. Dengan moncong runcing ini, ikan layar bisa dengan mudah menembus lautan yang memiliki partikel lebih padat dibandingkan udara. Sirip ikan layar yang lebar menyerupai layar kapal, berguna untuk mengurangi hambatan dan menghasilkan lebih banyak daya dorong, juga kecepatan. Dengan ini, ikan layar menjadi lebih mudah berenang dalam air. Ikan Radaxivias gladius merupakan ikan yang memiliki moncong panjang untuk menebas mangsanya. Renangnya juga sangat cepat, mencapai 100 km per jam. Ikan ini dapat tumbuh mencapai 3 meter, tetapi ikan todak yang terbesar sejauh ini mencapai 4,55 meter. Ikan todak akan melompat keluar dari air untuk mengusir hama dan parasit di kulitnya. Ikan ini juga dapat dijumpai di perairan hangat dan sedang di seluruh dunia, umumnya berenang di dekat permukaan laut.
Ikan blue marlin Istiophorida istiophorus memiliki tubuh panjang dan moncong panjang menyerupai tombak. Spesies blue marlin dapat tumbuh sepanjang 4,3 meter dan berat sekitar 900 kg dengan kecepatan renang sekitar 110 km per jam. Blue marlin suka makan ikan makarel dan tuna di dekat permukaan, tetapi juga akan menyelam jauh untuk memakan cumi-cumi. Spesies blue marlin ini menggunakan tombak di wajah mereka untuk mengebom gerombolan ikan yang ramai dan padat. Tuna sirip kuning Tunus albacares merupakan spesies tuna yang memiliki bentuk menyerupai torpedo. Tubuh torpedo ikan ini membantunya berenang cepat untuk berburu ikan. Ikan tuna sirip kuning juga menduduki cukup banyak tempat di puncak rantai makanan. Dengan memangsa makarel hingga ikan terbang, ikan tuna sirip kuning bisa berenang hingga 80 km per jam. Kecepatan yellowfin terbantu dengan sifat ikan darah panas yang membuat ototnya kuat dan mampu berenang cepat. Ikan ini dapat tumbuh hingga seberat 180 kg dan panjang mencapai 2,4 meter. Umur rata-ratanya adalah 6 hingga 7 tahun, tetapi sering ditangkap dan dijual. Tuna sirip biru Tunus tinus juga dikenal sebagai tuna biasa, yang merupakan salah satu predator tercepat dan terkuat di lautan. Hewan laut ini dapat mencapai berat 900 kg, panjang 4,6 meter, kedalaman selam sejauh 1006 meter. Ikan tuna biasa dapat berenang dengan kecepatan 69 km per jam, alias secepat mobil di jalan raya. Sayangnya, ikan ini menghadapi banyak sekali predator termasuk manusia yang menangkapnya secara berlebihan. Paus pilot Globicephalina globicephala merupakan spesies lumba-lumba terbesar kedua di dunia, menyusul orca atau paus pembunuh di posisi pertama. Predator aktif ini bisa tumbuh sepanjang 6,5 meter dan berat maksimal 2.300 kg dari makan cumi-cum hingga ikan demersal besar. Kendati sangat besar, paus pilot bisa menyelam sedalam 500 meter dan melaju secepat 76 km per jam, sehingga diberi julukan cetah laut dalam. Nama paus pilot sendiri berasal dari perilaku memimpin saat menempuh jarak jauh. Mereka hidup hingga 45-60 tahun. Hiu mako sirip pendek Lamniformes lameda merupakan hiu predator besar dan hiu tercepat. Pada saat berburu, hiu mako akan melompat dengan ketinggian yang sangat jauh. Mereka berada di puncak rantai makanan dan tidak memiliki predator alami saat dewasa. Ikan hiu mako sirip pendek diketahui memiliki keunggulan berburunya yang disebut sebagai kecepatan hiu super. Diketahui ikan hiu mako sirip pendek dapat berenang secepat 72,4 km per jam. Ikan terbang Exocutida merupakan ikan bersirip pari dengan sirip dada termodifikasi, ekor bercabang tidak rata, dan cuping atas lebih pendek dari bagian bawah. Mereka dapat tumbuh hingga 45 cm, namun rata-rata hanya sepanjang 17-30 cm. Mereka memiliki berat maksimal sekitar 0,9 kg dan memiliki masa hidup rata-rata 5 tahun. Ikan terbang dapat mendorong diri mereka keluar dari air dengan kecepatan sangat tinggi, yaitu 56 km per jam. Paus pembunuh Orcinus orca merupakan anggota terbesar dari famili lumba-lumba. Paus pembunuh mendapatkan namanya dari para pelaut yang melihat lumba-lumba hitam putih besar ini memakan paus besar. Orca sendiri memakan ikan, penguin, anjing laut, paus lain, dan burung laut. Orca memiliki kecepatan hingga 54 km per jam, kendati dapat tumbuh antara 7-8,8 meter dan berat sampai 5.443 kg. Ikan marlin hitam Isthyompax indica merupakan hewan laut lepas yang kuat, cepat, dan penyendiri yang sangat berharga bagi para pehobi memancing laut lepas. Kecepatannya mencapai 35,4 km per jam. Marlin hitam terpanjang memiliki panjang 4,6 meter dan beratnya bisa mencapai 750 kg. Mereka memakan sotong, cumi-cumi, gurita, ikan todak,
dan banyak ikan lainnya dengan menebas mangsanya dengan paruh panjang dan tajam. Di Indonesia, ada banyak ikan air tawar yang disukai orang. Beberapa di antaranya sering dibudidaya untuk menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Ikan lele adalah salah satu jenis ikan air tawar yang banyak dibudidayakan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa budidaya ikan lele populer. Tingkat pertumbuhan yang cepat. Ikan lele memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif cepat dibandingkan dengan beberapa jenis ikan lainnya. Ini membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi para petani ikan. Ketahanan yang baik. Ikan lele memiliki tingkat ketahanan yang baik terhadap kondisi lingkungan yang berbeda dan bisa hidup di perairan yang tidak terlalu bersih. Ini membuatnya lebih mudah untuk dibudidayakan dalam berbagai sistem budidaya. Mudah dipelihara. Ikan lele relatif mudah dipelihara dan membutuhkan perawatan minimal. Mereka juga dapat hidup dalam kepadatan yang tinggi dalam kolam budidaya. Permintaan pasar yang tinggi. Daging ikan lele cukup populer di pasar dan memiliki permintaan yang stabil. Ini membuat budidaya ikan lele menjadi bisnis yang menguntungkan. Dengan alasan-alasan tersebut, budidaya ikan lele menjadi salah satu sektor budidaya yang penting dan populer di banyak negara. Ikan mas adalah salah satu jenis ikan air tawar yang populer dikonsumsi dan dibudidayakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Ikan mas memiliki nama ilmiah Cyprinus carpio dan merupakan bagian dari keluarga Cyprinidae. Ikan ini memiliki ciri khas tubuh yang bulat dan pipi dengan sisik yang halus. Warna tubuhnya bervariasi, mulai dari oranye keemasan hingga keperakan, tergantung pada varietasnya. Ikan mas adalah salah satu ikan budidaya yang penting di dunia. Mereka dapat tumbuh dengan cepat dan mudah dijinakan. Karena itu, ikan ini sering menjadi pilihan utama dalam budidaya ikan di kolam-kolam atau tambak. Ikan mas memiliki kebiasaan makan yang omnivora, yang berarti mereka dapat memakan berbagai jenis makanan, termasuk plankton, tanaman air, serangga, dan makanan buatan. Selain sebagai ikan konsumsi, ikan mas juga memiliki peran penting dalam ekosistem air tawar. Mereka membantu menjaga keseimbangan populasi organisme lain di dalam air, seperti alga dan serangga air. Secara budidaya, ikan mas membutuhkan perhatian yang cukup dalam hal manajemen air, pemberian pakan, dan pengendalian penyakit. Namun, dengan perawatan yang baik, ikan mas dapat tumbuh dengan cepat dan memberikan hasil yang menguntungkan bagi para peternaknya. Gurami adalah jenis ikan air tawar yang populer untuk dikonsumsi di banyak negara, termasuk Indonesia. Gurami memiliki tubuh yang pipih dan lebar, dengan sirip punggung yang panjang dan sirip ekor yang memanjang. Beberapa spesies gurami memiliki warna yang menarik, seperti warna merah, biru, atau perak. Salah satu alasan utama popularitas gurami sebagai ikan konsumsi adalah rasanya yang lezat dan teksturnya yang kenyal. Dagingnya yang putih dan berlemak membuatnya cocok untuk berbagai jenis masakan, mulai dari digoreng, dikukus, hingga dibumbui dan dipanggang. Selain sebagai ikan konsumsi, gurami juga sering dibudidayakan di kolam-kolam dan tambak sebagai bagian dari budidaya ikan air tawar. Mereka cenderung toleran terhadap kondisi lingkungan yang berbeda dan memiliki kebiasaan makan omnivora, sehingga relatif mudah dipelihara. Secara tradisional, gurami sering dipelihara bersama dengan ikan mas dalam tambak atau kolam budidaya, karena keduanya memiliki kebiasaan makan yang komplementer. Gurami memakan serangga air dan tumbuhan, sementara ikan mas lebih suka memakan plankton dan tanaman air. Kombinasi ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem di dalam tambak atau kolam. Pada varietas ikan nila yang dikenal sebagai nila hitam atau tilapia hitam Orlochromis niloticus, nama umumnya bervariasi tergantung pada wilayah geografisnya. Ikan nila hitam memiliki ciri khas garis vertikal hitam yang terletak di bagian ekor dan kadang-kadang juga di bagian punggungnya. Selain itu,
Ikan nila hitam biasanya memiliki warna tubuh yang beragam, mulai dari abu-abu tua hingga kehitaman. Dengan beberapa varietas yang memiliki kilau biru atau ungu, garis vertikal hitam di bagian ekor sering menjadi salah satu ciri khas yang membedakannya dari varietas ikan nila lainnya. Ikan nila hitam juga merupakan salah satu jenis ikan yang populer dalam budidaya perikanan karena pertumbuhannya yang cepat dan ketahanannya terhadap berbagai kondisi lingkungan. Mereka memiliki kebiasaan makan omnivora, yang berarti mereka dapat memakan berbagai jenis makanan, termasuk plankton, serangga air, tumbuhan, dan pakan buatan. Ikan patin adalah salah satu jenis ikan air tawar yang populer di Asia Tenggara, terutama di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Nama ilmiahnya adalah Pangasius hippophthalmus. Ikan ini memiliki tubuh yang panjang dan silindris dengan warna yang bervariasi, mulai dari keperakan hingga abu-abu kehitaman. Salah satu ciri khas yang membedakan ikan patin adalah keberadaan duri-duri yang berada di sepanjang punggungnya dan juga di sirip-siripnya. Namun, duri-duri ini umumnya tidak tajam dan lebih mirip tonjolan yang keras. Ikan patin adalah ikan yang memiliki nilai komersial tinggi karena dagingnya yang lezat dan rendah lemak. Daging patin biasanya dianggap memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang khas. Karena itu, ikan patin seringkali menjadi pilihan favorit dalam berbagai masakan, seperti digoreng, dikukus, atau dibuat sebagai bahan utama dalam sup atau gulai. Selain sebagai ikan konsumsi, ikan patin juga sering dibudidayakan dalam skala besar di tambak-tambak atau kolam budidaya. Mereka biasanya tumbuh dengan cepat dan relatif mudah untuk dipelihara, membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi para peternak ikan. Ikan tawes juga dikenal sebagai ikan bawal putih atau silver barb dalam bahasa Inggris, adalah salah satu jenis ikan air tawar yang populer di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Nama ilmiahnya adalah Barbodes gonionotus. Ikan ini memiliki tubuh yang silindris dan ramping dengan warna perabu-abuan dan seringkali memiliki garis-garis kecil di bagian sisinya. Ikan tawes dikenal karena dagingnya yang lezat dan teksturnya yang kenyal. Mereka umumnya digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai masakan, seperti digoreng, dibakar, atau dimasak dengan bumbu pedas. Selain itu, ikan tawes juga sering dijadikan sebagai bahan utama dalam hidangan sup atau gulai. Budidaya ikan tawes umumnya dilakukan di tambak atau kolam budidaya air tawar. Mereka cenderung tumbuh dengan cepat dan relatif mudah dipelihara, membuatnya menjadi pilihan yang populer di kalangan peternak ikan. Ikan tawes juga dikenal sebagai ikan yang ramah lingkungan karena mampu membersihkan air dari berbagai zat organik yang terlarut. Di samping sebagai ikan konsumsi, ikan tawes juga sering digunakan dalam riset dan eksperimen di bidang biologi perikanan. Karena mereka memiliki kebiasaan makan omnivora dan toleran terhadap berbagai kondisi lingkungan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tiga belas burung terbesar di dunia, dan fakta menariknya, ada apa saja ya? Burung terbesar di dunia yang pertama adalah burung unta, nama latinnya Struthiotamalus, yang memiliki berat rata-rata 104 kg dan panjang tubuhnya mencapai 210 cm, besar sekali ya. Burung yang berasal dari benua Afrika ini tidak hanya menjadi burung terbesar di dunia saja, tetapi juga burung tercepat di dunia yang mampu berlari hingga kecepatan 70 km per jam. Tidak hanya itu saja, bahkan mata dari burung unta memiliki diameter hingga 50 mm dan menjadi mata terbesar dari semua hewan darat yang ada di dunia ini. Itulah mengapa banyak orang yang takut dengan keberadaan burung unta ini, apalagi jika sampai dikejar. Meskipun burung unta ini berasal dari Afrika, tetapi tetap dibudidayakan oleh banyak negara dunia untuk diambil bulunya, kulit, dan dagingnya. Terutama pada bagian kulit akan digunakan sebagai bagian dari produksi tas maupun sepatu. Pada tahun 2014,
Burung unta Somalia dengan nama latin Strutio molledovanus ini diakui sebagai spesies berbeda dari kebanyakan burung unta. Alasannya adalah berat badannya sedikit lebih ringan daripada burung unta biasa, tetapi kecepatan larinya sangat menakjubkan. Yap, burung unta Somalia mampu berlari dengan jarak 5 meter, bahkan dalam satu langkah saja. Burung emu nama latinnya Dromaeus novae hollandiae merupakan hewan endemik Australia yang memiliki berat badan rata-rata 33 kg dan tinggi 190 cm. Burung emu disebut-sebut sebagai burung terbesar sekaligus tertinggi kedua di dunia setelah burung unta, terutama pada burung emu betina yang ukuran tubuhnya lebih besar dari jantan dan memiliki pantat yang lebih lebar pula, hampir sama dengan burung unta. Burung emu ini juga dapat berlari dengan kecepatan super dan tidak bisa terbang. Kecepatan berlari burung emu bahkan mencapai 48 km per jam dengan menggunakan kaki berjari 3 dan sayap kecilnya. Yap, fungsi dari sayap mereka adalah untuk menstabilkan tubuh ketika tengah berlari. Wah, bayangkan jika burung unta dan burung emu ini bisa terbang, pasti akan terlihat seperti dinosaurus ya. Burung emu ini menjadi satu-satunya burung yang mempunyai otot gastrocnemius di bagian belakang kaki bagian bawah. Sedikit trivia saja nih, otot gastrocnemius ini berfungsi untuk melenturkan kaki. Burung kasuari menjadi burung terbesar di dunia ketiga, yang bahkan juga diklaim sebagai burung paling berbahaya di muka bumi ini. Pasalnya, burung ini memiliki cakar tajam yang berukuran 13 cm dan dijadikan untuk pertahanan diri. Bahkan tak jarang, burung ini dapat membunuh manusia yang mengancam keselamatannya. Jenis burung kasuari paling besar adalah Southern cassowary dan Northern cassowary. Pada burung Southern cassowary nama latinnya Casuarius casuarius, merupakan hewan endemik yang dapat ditemukan di beberapa wilayah timur laut Australia, Papua Nugini, dan Indonesia. Burung kasuari jenis ini dikenal juga dengan nama kasuari gelambir ganda yang memiliki berat rata-rata 45 kg dan panjang mencapai 155 cm. Sementara itu, pada burung Northern cassowary nama latinnya Casuarius unapendiculatus, sedikit lebih kecil memang dari jenis yang sebelumnya, tetapi tetap masuk daftar burung terbesar di dunia, memiliki nama lokal berupa kasuari berleher emas, dengan berat rata-rata 44 kg dan panjang mencapai 149 cm. Burung kasuari jenis ini berhabitat di Papua Nugini bagian utara. Siapa yang selalu merasa gemas dengan burung yang tidak bisa terbang dan berhabitat di kutub ini? Ya, penguin selalu dijadikan ikon utama pada animasi anak-anak dengan bulunya yang lembut dan sebagai penerang handal. Namun, tahukah bahwa penguin itu juga termasuk burung terbesar di dunia dan merupakan hewan karnivora? Yap, khususnya pada jenis emperor penguin dan king penguin. Pada jenis emperor penguin, nama latinnya Atenodicus forsteri, merupakan hewan endemik kutub Antartika dan menjadi penguin tertinggi sekaligus terbesar dari semua jenis penguin yang hidup di muka bumi ini, memiliki berat rata-rata 31,5 kg dan tinggi mencapai 114 cm. Fakta unik dari penguin jenis ini adalah selama musim kawin, penguin emperor jantan justru akan kehilangan berat badan hingga 15 kg karena mereka tidak makan apapun dan memilih melindungi telur-telurnya dari suhu dingin selama 2 bulan, sama halnya dengan penguin lain. Penguin emperor tentunya tidak bisa terbang, sehingga sayapnya yang penuh bulu itu akan digunakan untuk beradaptasi pada kondisi terdingin sekalipun. Bulu-bulu mereka akan menyediakan sekitar 90% insulasi, sehingga dapat mengatur suhu inti tubuh tanpa harus mengubah metabolismenya. Sementara itu pada jenis king penguin nama latinnya Atenodicus patagonitus, memiliki berat rata-rata 13,6 dan panjangnya pun di kisaran 92 cm 1 am. Habitatnya berada di pulau-pulau tertentu dari kutub Antartika dan kelompok pulau Tierra del Fuego yang terletak di Amerika Selatan. Burung pelikan yang masuk dalam daftar burung terbesar di dunia adalah jenis Dalmatian pelican nama latinnya Pelecanus crispus yang menjadi burung air tawar terbesar sekaligus terberat di dunia, memiliki berat rata-rata 11,5 kg
dan panjang mencapai 183 cm. Dielu-elukan sebagai burung terbesar, karena lebar sayapnya pun mencapai 350 cm. Burung pelikan jenis ini umumnya dapat ditemukan di habitat danau, sungai, dan muara di wilayah Eropa Tenggara, Rusia, Cina, hingga India. Sayangnya, selama abad ke-20, populasi dari burung pelikan dalmatian ini telah mengalami penurunan jumlah yang amat drastis karena hilangnya habitat. Akibat kegiatan drainase lahan basah, burung pelikan dalmatian dikenal sebagai burung sosial sehingga selalu berkumpul bersama kawanannya. Burung ini pun juga dianggap sebagai burung yang setia, karena mereka akan kawin dengan satu pasangan saja selama seumur hidupnya. Ketika di darat, burung ini akan terlihat biasa saja. Namun ketika sudah berenang dan terbang, justru kekuatannya akan tampak hebat. Burung terbesar di dunia selanjutnya adalah burung rhea yang merupakan hewan endemik dari Amerika Selatan yang tentu saja tidak bisa terbang. Sekilas memang terlihat seperti burung unta dan burung emu, tetapi lebih kecil. Jenis burung ini yang memiliki ukuran tubuh besar adalah Greater rhea dan Lesser rhea. Pada burung Greater rhea nama latinnya Rhea americana, dikenal juga sebagai burung rhea abu-abu. Burung Greater rhea ini memang lebih besar dari burung rhea lainnya dengan berat rata-rata 23 kg dan panjang mencapai 134 cm. Meskipun menjadi burung endemik dari Amerika Selatan, tetapi populasinya paling banyak ada di wilayah Jerman. Kecepatannya berlari mencapai 35 km per jam dan sering melindungi diri dengan berkumpul bersama kawanannya dari para pemangsa. Musim yang paling cocok untuk berkembang biak burung rhea adalah musim dingin. Sayangnya, saat ini, populasi burung rhea jenis ini hanya ada 250 ekor saja, karena sering diburu dan akhirnya dianggap sebagai hewan dilindungi. Sementara itu pada jenis Lesser rhea nama latinnya Rhea pennata, yang dikenal juga dengan nama Rhea Darwin, dapat ditemukan di daerah dataran tinggi Altiplano dan Patagonia yang terletak di Amerika Serikat. Sesuai dengan namanya, maka burung rhea jenis ini lebih kecil ukurannya, yakni berat badan rata-rata adalah 13,5 kg dan panjang tubuhnya mencapai 96 cm. Burung angsa putih juga masuk dalam daftar burung terbesar di dunia. Tentunya, berbeda dengan angsa putih yang sering kita temui ya, karena jenis Mutesuans dan Polis Mutesuantop ini tidak berhabitat di Indonesia, melainkan di Amerika Utara hingga Amerika Serikat, khususnya Virginia. Pada angsa putih jenis Mutesuan nama lainnya Cygnus olor, tidak hanya menjadi burung terbesar di dunia, tetapi juga unggas terbesar di dunia, memiliki berat rata-rata 11,87 kg dan panjang mencapai 100-130 cm. Sesuai dengan namanya, angsa jenis ini tidak banyak bersuara, dan ketika berenang pun, lehernya dapat melengkung hingga membentuk huruf S. Jenis angsa Mutesuan ini kerap kali disamakan dengan trumpeter swans bernama latin Cygnus buccinator, baik pada aspek bentuk, tinggi, dan berat badan. Kedua jenis angsa ini akan terlihat anggun ketika berenang, namun jika ada sesuatu yang mengancam, mereka akan langsung berdiri tegang dan menyerang lawan dengan paruh dan sayapnya. Bahkan jenis angsa ini tidak akan segan untuk menyerang manusia baik di air maupun darat jika merasa dirinya terancam. Sementara itu, pada angsa jenis Mutesuantop bernama latin Cygnus immutabilis, yang berasal dari Polandia ini, memiliki bulu berwarna lebih putih dari Mutesuan biasa. Berat badannya pun dapat mencapai 23 kg. Meskipun burung kalkun adalah burung peliharaan, tetapi pada jenis Dewiot Turkey bernama latin Melagris galopavo, ini dianggap sebagai burung terbesar di dunia yang bahkan dapat terbang. Yap, berbeda dengan burung-burung terbesar di dunia sebelumnya yang tidak dapat terbaik, burung kalkun ini justru dapat mengepakkan sayapnya seperti burung pada umumnya, hanya saja di ketinggian kurang lebih 400 meter dari tanah. Memiliki berat badan rata-rata 13,5 kg dan panjang mencapai 124 cm. Burung jenis Dewiot Turkey ini merupakan hewan endemik dari Amerika Utara, tetapi tak jarang akan diimpor ke Eropa, khususnya oleh para pedagang Turki.
Sebenarnya, kalkun jenis ini dan kalkun domestik itu hampir sama. Pada burung kalkun domestik tidak dapat terbang dan biasanya dikembangbiakkan sebagai konsumsi saja karena dagingnya berwarna putih. Burung bustard dikenal sebagai spesies burung yang berpenampilan elegan. Ekornya sekilas mirip dengan burung kalkun, hanya saja ukurannya lebih kecil. Jenis burung ini yang masuk dalam daftar burung terbesar di dunia adalah Great Bustard, nama latinnya Otistarda, yang memiliki berat rata-rata 10,6 kg dan panjang mencapai 115 cm. Habitat dari burung Great Bustard ini di padang rumput wilayah selatan dan tengah benua Eropa serta Asia. Sayangnya, pada tahun 1830-an di Inggris, burung jenis ini hampir saja punah karena maraknya perburuan liar. Nah, pada baru-baru ini, burung Great Bustard diperkenalkan dan dikembangbiakan lagi di dataran Salisbury, Inggris. Burung bangau juga menjadi burung terbesar di dunia, khususnya pada jenis marabou storks, nama latinnya Leptoptilus crumenifer, yang sekaligus dianggap sebagai burung penyeberang terbesar di wilayah Sahara, Afrika Selatan. Memiliki lebar sayap mencapai 3,2 meter dan tinggi 1,5 meter. Habitatnya memang berada di wilayah yang basah dan gersang, sekalipun berada di dekat pemukiman masyarakat. Pasti burung jenis ini memilih tempat khusus berupa tempat pembuangan sampah. Yap, burung bangau marabou memang dikenal sebagai pemulung yang memakan apa saja, mulai dari rayap, burung flamingo, burung-burung kecil, mamalia, hingga kotoran manusia. Tak jarang, burung jenis ini akan memakan bangkai, terutama gajah mati, dan bersaing dengan hewan pemakan bangkai lainnya seperti burung nasar dan hiena. Pernah menonton film Finding Nemo? Pasti tidak asing dengan keberadaan burung laut yang bertengger di tiang kapal ini. Yap, burung albatrosses ini memang sering menghabiskan waktunya di dekat perairan laut ya. Salah satu jenis burung albatrosses yang masuk dalam daftar burung terbesar di dunia adalah The Wandering Albatross, nama latinnya Diomedea exulans, yang juga dikenal dengan nama lokal albatros bersalju, memiliki berat rata-rata 11,9 kg dan panjang mencapai 134 cm. Burung ini diklaim sebagai burung dengan sayap terpanjang sekaligus terlebar di dunia dengan ukuran 2,53 meter. Burung terbesar di dunia selanjutnya adalah burung subil, nama latinnya Balaniceps rex, yang dapat tumbuh hingga setinggi 1,5 meter. Umumnya, ukuran tubuh burung subil jantan akan lebih besar dan paruhnya pun lebih panjang dibandingkan dengan betina. Bulunya berwarna biru keabu-abuan, tak jarang akan berwarna hijau pula. Sebagian besar burung subil adalah karnivora, dan paruhnya yang besar itu dapat memudahkan mereka untuk berburu mangsa di dalam air, mulai dari ikan lele, ular air, hingga biawak. Burung terbesar di dunia yang terakhir adalah burung herring jenis Tachiner vulture, nama latinnya Aegyptius monachus. Tidak hanya menyandang sebutan burung terbesar saja, tetapi juga terberat di dunia. Memiliki berat badan hingga mencapai 10 kg dan tinggi sekitar 1 meter. Burung herring memiliki beberapa nama lokal, yakni burung bangkai dan burung nasar. Yap, sesuai namanya, maka burung jenis ini akan memakan bangkai manusia maupun binatang yang sudah mati. Tak jarang, burung jenis ini juga akan memakan kawannya sendiri yang sudah mati. Tiga 13 jenis hewan ternak dan peliharaan tak hanya aman tapi juga bawa untung. Jenis hewan ternak dan peliharaan yang aman dan menguntungkan pertama yaitu ada ayam. Ya, ayam menjadi salah satu hewan ternak yang banyak mendapatkan keuntungan bila dijadikan bisnis nih. Hewan ternak satu ini menjadi salah satu makanan utama yang dipilih sebagai menu daging di Indonesia. Tidak heran bila banyak sekali para peternak yang memilih ayam sebagai salah satu hewan ternak yang meraup banyak untung. Tak hanya dagingnya saja yang bermanfaat, ayam juga bisa diambil telur dan juga bulunya. Bahkan untuk merawat ayam peternak tidak terlalu sulit, sehingga tidak heran bila ayam dipilih menjadi salah satu jenis hewan ternak
dan peliharaan yang aman dan menguntungkan. Kemudian ada pula bebek, yang menjadi salah satu jenis hewan ternak dan peliharaan yang mudah, serta banyak dipelihara di Indonesia. Bebek menjadi hewan unggas yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia selain ayam. Bahkan bebek juga menjadi salah satu hewan yang cukup mudah untuk dipelihara, serta banyak mendapatkan untung. Bagaimana tidak, hewan satu ini menjadi salah satu jenis hewan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Sehingga bebek bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Tidak hanya dagingnya saja, bebek juga bisa diambil telurnya dan diolah menjadi telur asin. Masih dalam jenis unggas, kali ini ada pula burung puyuh. Walaupun burung masih menjadi salah satu makanan yang asing bagi sebagian orang, namun jenis hewan satu ini bisa menjadi ternak yang cukup menguntungkan loh di Indonesia. Bagaimana tidak? Hewan jenis satu ini sangat mudah untuk diternak. Burung puyuh bisa dimanfaatkan telur dan dagingnya. Bahkan telur burung puyuh cukup mahal dibanding dengan telur ayam biasa. Walaupun ukurannya kecil, kalian bisa melakukan ternak burung puyuh sebagai salah satu bisnis yang menjanjikan. Setelah unggas, kemudian ada pula hewan mamalia yang bisa menjadi hewan ternak dan peliharaan aman untuk dilakukan. Salah satunya adalah kambing. Jenis hewan ternak dan peliharaan satu ini sangat mudah dan menguntungkan loh bila dipelihara. Kalian hanya perlu merawatnya dengan teliti dan baik sehingga kambing tumbuh dengan sehat. Kambing menjadi salah satu jenis hewan yang dagingnya begitu populer di Indonesia. Biasanya kambing diolah menjadi sate, gulai, hingga olahan nasi goreng. Tak hanya dagingnya saja yang populer, susu kambing juga menjadi salah satu minuman yang banyak digemari. Jadi, bagi kalian yang ingin memulai ternak, kalian bisa memulainya dengan memelihara kambing. Tidak hanya kambing saja, sapi juga menjadi salah satu jenis hewan ternak dan peliharaan yang cukup mendapatkan untung di Indonesia. Sapi memang menjadi salah satu jenis hewan yang daging dan susunya banyak dikonsumsi. Kalian bisa memilih jenis sapi perah atau sapi potong. Semua jenis sapi ini sama-sama menguntungkan bagi kalian yang ingin memeliharanya. Sama seperti kambing, sapi juga tidak terlalu sulit untuk dirawatnya. Hanya perlu ketelitian agar sapi tumbuh menjadi hewan yang sehat. Susu sapi menjadi minuman utama manusia untuk mendapatkan kalsium, dan daging sapi menjadi salah satu protein hewani yang baik untuk tubuh. Selain hewan darat, kalian juga bisa menggunakan hewan air untuk diternak atau dipelihara. Salah satu hewan air yang mudah untuk dipelihara yaitu ada leal. Ikan lele menjadi salah satu jenis hewan yang populer untuk dikonsumsi bagi masyarakat Indonesia. Bahkan jenis ikan satu ini begitu mudah untuk dibudidayakan tanpa ada perawatan yang khusus. Bagi kalian yang ingin belajar membudidayakan ikan, maka kalian bisa memilih leal untuk memulai usaha budidaya ikan air tawar yang anti gagal. Tidak hanya lele, nyatanya udang juga menjadi salah satu jenis hewan yang tidak membutuhkan biaya besar untuk memulainya. Bahkan jenis hewan satu ini sangat mudah untuk dibudidayakan dan permintaan pasar cukup tinggi di pasaran. Ada banyak jenis udang yang bisa kalian budidayakan, dari ukuran yang kecil hingga ukuran yang besar, akan mendapatkan keuntungan besar. Menjadi salah satu jenis ikan air tawar, belut juga sangat mudah dibudidayakan loh untuk kalian yang pemula. Bahkan modal untuk memulai budidaya belut juga tidak mahal dan tidak membutuhkan perawatan khusus. Belut juga menjadi salah satu makanan hewani yang banyak peminatnya, karena belut sangat mudah diolah menjadi berbagai jenis makanan. Belut bisa dijadikan tumisan hingga keripik oleh-oleh yang enak. Tidak hanya hewan yang dapat dikonsumsi, nyatanya membudidayakan ikan hias juga bisa menjadi salah satu hal yang menguntungkan. Bagi kalian yang suka dengan ikan hias, maka kalian bisa memulai usaha ini. Kalian bisa memulai usaha dengan menggunakan ikan hias yang modal rendah dulu. Berjalannya waktu,
kalian bisa menambah koleksi ikan hias yang dapat dijual jutaan rupiah, karena saat ini penggemar hias juga cukup banyak. Apalagi banyak dari masyarakat Indonesia yang suka dengan ikan hias jenis cupang. Selanjutnya ada pula jenis hewan peliharaan yang cukup mudah untuk dipelihara dan mendapatkan untung banyak, yaitu ada hamster. Ya, tidak ada hal yang spesial dalam merawat dan mengembangbiakan hewan yang satu ini. Hamster sangat mudah untuk berkembang biak. Bahkan hewan jenis ini juga banyak permintaan di pasaran. Karena hamster tergolong hewan mini, jadi mereka para pecinta hewan tidak mudah untuk memeliharanya. Karena ukuran hamster kecil, bahkan hamster menjadi pilihan untuk mereka yang tak memiliki lahan besar dalam memelihara hewan. Tidak hanya di Indonesia, nyatanya kucing menjadi salah satu hewan yang cukup banyak dipelihara di seluruh dunia. Setelah anjing, ya, hewan lucu dan menggemaskan ini menjadi salah satu jenis hewan yang cukup aman dan mudah untuk dirawat. Bagi kalian yang memiliki kucing lucu dan unik, hal ini bisa menjadi peluang bisnis. Bagi kalian, kucing sangat mudah untuk berkembang biak dan mereka termasuk hewan mamalia yang memiliki banyak anak. Jadi, kalian bisa menjadikan hal ini sebagai peluang bisnis karena penggemar kucing cukup banyak. Sehingga permintaan kucing di pasaran cukup tinggi, bahkan anak kucing bisa dijual dengan harga yang tinggi, tergantung dengan spesies serta jenisnya. Kalian hanya perlu memperhatikan makanan, perawatan, dan vaksinnya, agar kucing yang kalian miliki sehat. Tidak hanya kucing, nyatanya kelinci juga menjadi salah satu jenis hewan yang banyak diminati sebagai hewan peliharaan. Bagaimana tidak, hewan jenis ini memiliki bentuk yang lucu dan aman untuk anak-anak. Bagi kalian yang ingin membudidayakan kelinci, maka ini akan menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Walaupun kelinci berbeda dengan kucing atau anjing, mereka cukup sulit untuk hidup lama dan cepat stres, sehingga untuk kalian yang ingin membiarkan kelinci, harus mengetahui apa saja yang diperlukan agar tidak gagal. Dan yang terakhir yaitu, ada anjing yang menjadi hewan peliharaan mudah dan aman. Untuk hewan satu ini, anak anjing atau tupi sangat menguntungkan di pasaran. Karena harga anak anjing lebih mahal dibanding dengan anjing dewasa. Kalian bisa memelihara berbagai jenis anjing, dari anjing yang lucu hingga anjing penjaga sangat menguntungkan sebagai bisnis menjanjikan di Indonesia. Itulah 13 jenis hewan ternak dan peliharaan yang mudah dilakukan bila berada di wilayah tropis Indonesia. Semua jenis hewan ternak dan peliharaan ini tak hanya mudah untuk dibiarkan, namun juga sangat menguntungkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.